Hey guys, selamat datang kembali di channel Fredius. Ini dia smartwatch terbaru tipe Colmi P8. Kemasannya warna putih, terlihat desainnya mirip-mirip dengan GTS. Nanti kita lihat apa yang jadi kelebihan dan kekurangannya guys. Kita lihat di bagian bawah ini ada spesifikasinya. Di bagian belakang ada info tentang smartwatchnya. Langsung aja kita buka guys. Oh ya, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini bisa aktifkan subtitle. Saya menyediakan dalam beberapa bahasa. Juga bisa dibantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys. Di dalam kemasannya ini ada user manual, memakai app DA-Fit, bukan David Gadget ini ya. Lalu ada charger, masih model jepit, belum magnet ya. Yap, seperti ini smartwatch-nya guys. Desainnya kotak warna hitam dengan tombol di pinggir kanannya. Displaynya ini masih HD 1,4 inch. Di pinggirnya ini menggunakan 2,5D curved glass. Tampilan watch face-nya juga mirip-mirip dengan GTS ya. Sudah touchscreen dan sangat responsif layarnya guys, tidak lemot. Setahu saya tipe Colmi ini bagus untuk sensitivitas layar sentuhnya. Untuk kamu kalau punya smartwatch Colmi touchscreen-nya lemot, bisa kasih tahu ya di komentar. Kita lihat fiturnya ini, yang pertama ada steps, heart rate, sleep data, dan ya udah itu aja guys, dikit bener. Ntar dulu guys, kita lihat lagi di bagian lainnya. Kita swipe ke bawah, ini ada menu pintas, center, DND, weather, brightness, settings, dan screen lock. Nah, bagian kerennya kita swipe ke atas, ada menu lagi guys. Seperti steps, sama kayak yang tadi ya, message, sleep data. Di dalam health ini ada fitur blood pressure, heart rate, dan blood oxygen. Lalu ada mode training. Ini banyak pilihannya guys, exercise-nya. Salah satunya seperti ini tampilannya. Ini ada weather, music control, brightness, remote camera, stopwatch, dan flashlight. Ternyata fiturnya banyak guys. Untuk mengubah watch face, sentuh dan tahan bagian ini, ada 3 pilihan watch face guys. Kita lihat untuk material case-nya ini dari alloy ya. Untuk bagian belakang dari plastik, ada heart rate sensor dan konektor charger. Juga sudah waterproof IPX7. Diameternya ini tidak besar guys, cocok buat tangan saya yang kecil. Lebarnya cuma 36,4 mm dengan tinggi 43 mm. Ketebalannya 10,8 mm. Di bagian strap, material ini dari silikon dengan lebarnya 20 mm. Strap bisa diganti dengan model lainnya ya guys. Kemudian untuk buckle-nya dari stainless steel. Oke, ini saya pakai ke tangan saya yang kecil, cukup pas, tidak kebesaran guys. Teringat dengan Colmi C7 Pro yang pernah saya review. Untuk layarnya juga sangat responsif, auto wake up-nya cepat untuk menyala. Kapasitas baterainya sendiri ini 170 mAh. Baterai life-nya bisa 1 mingguan. Oke, sekarang kita download app-nya di Play Store. Ya, seperti ini. Ketika sudah di-download, kita isi biodatanya dulu. Lalu kita pairing, tambahkan perangkat. Ya, seperti ini tampilannya guys ketika terhubung. Kita lihat yang pertama, watch face. Yang pertama ini kita bisa ubah watch face-nya dan pilih foto yang kita inginkan. Kita bisa pilih bagian bawah ini untuk menggunakan watch face lainnya. Wadaw, banyak bener guys watch face-nya. Kira-kira kalau kamu suka yang mana guys? Saya sih lebih suka pilih yang analog dan kita download. Total semua keseluruhannya ada 84 watch face. Wih, mantap. Di sini kita bisa aktifkan notifikasi yang akan terhubung ke smartwatch. Ini ada alarm. Yang keren di tampilan data blood pressure dan blood oksigennya ya.
Menurut saya smartwatch Xiaomi P8 ini sangat recommended untuk kamu miliki guys. Yang pertama, fiturnya sangat komplit, desain simple, diameternya tidak besar, sudah full touchscreen, sensitivitas layar sangat bagus, aplikasinya keren berbeda dari app yang lain, daya tahan baterai yang cukup lama bisa 1 mingguan, dan yang penting harganya murah guys, sekitar 350 ribuan. Atau di all shop luar itu sekitar 24 dolar. Link pembelian saya taruh di deskripsi. Kalau sudah tidak ada ya berarti sudah sold ya guys. Oke guys, semoga video ini bisa bermanfaat, membantu, dan menjadi rekomendasi buat kalian. Silahkan di like dan share video ini, juga bisa bertanya di komentar jika ada yang kurang mengerti. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.